Hello, today I am presenting the learning about tenses presents. My name is Nicole Jana. The first, simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau sebuah kebiasaan. Rumus yang digunakan kata kerja bentuk datar atau verb 1, kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb 1 plus s. Di sini ada tabel menunjukkan subjek I, you, they, we, verb yang digunakan go, the rest of the sentence to the school by bus. Untuk subjek she, he, it, verb yang digunakan goes, the rest of the sentence to the school by bus. Bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga, she, he, it, tergantung dari akhiran kata kerja. Yang pertama, untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x atau z, ditambahkan s. Contohnya seperti go menjadi goes, kemudian be, catch menjadi catches, kemudian wash menjadi washes. Yang kedua, untuk kata kerja yang berakhiran konsonan y, kemudian hilangkan y dan tambahkan ies. Contohnya carry menjadi carries, study menjadi studies, worry menjadi worries. Contoh kalimat untuk menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung saat ini. I take the motorcycle to the office. Kemudian untuk menunjukkan suatu fakta, the President of Indonesia is Joko Widodo. Untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau habit, Johnny gets up early at 5 o'clock every day. Macam-macam kalimat simple present tense. Yang pertama ada simple present tense afirmatif atau kalimat positifnya kita menggunakan rumus subject plus verb 1 atau verb dasar or to be, is, are plus o. Contohnya, Susi Pujiastuti is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Kemudian, she reads Harry Potter books every day. Yang kedua yaitu simple present tense negatif. Menggunakan tambahan don't atau doesn't sebelum kata kerja kecuali to be dan modal. Rumusnya adalah s plus don't or doesn't plus verb 1 plus o. Kemudian jika kata kerja atau verb-nya berupa to be, maka rumusnya menjadi subject plus is, are plus not plus o. Contohnya, Susi Pujiastuti is not the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Kemudian she doesn't read Harry Potter books every day. Untuk simple present tense interrogative atau kalimat tanya, biasanya menggunakan tambahan do atau does di depan kalimat. Rumusnya yaitu do atau does plus subject plus verb 1 plus o. Kata do digunakan jika subjeknya adalah I, you, they, atau we, namun kata does digunakan jika subjeknya adalah bentuk orang ketiga, she, he, it. Contohnya, does she read Harry Potter book? Do they watch a new movie every day? Do you play basketball every morning? Apabila kata kerja berupa to be atau modal, maka jangan menggunakan kata do atau does. Contohnya di sini, is Susi Pujiastuti the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries? Are you the staff of Wall Street English? Yang kedua ada present continuous tense, merupakan bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, selama, dan berlanjut setelah waktu atau aksi lainnya. Contohnya, untuk bentuk positif atau kalimat positif menggunakan rumus subject plus be, is, are plus verb be plus bla bla bla. Biasanya di sini menggunakan keterangan waktu. Contohnya, she is living right now. We are studying today. Untuk bentuk negatif, kita menggunakan rumus subject plus be, is, are plus not plus verb be plus bla bla bla. Contohnya, she is not sleeping right now. We are not studying today. Nah, untuk bentuk
interrogatif atau kalimat tanyanya menggunakan rumus be +r plus subject plus verb in plus titik-titik kemudian menggunakan tanda tanya. Contohnya, is she sleeping right now? Or are we studying today? Untuk penggunaan tense ini untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Contohnya, it is raining and I am waiting for my mother to pick me up. Untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan, contoh, Arnold is taking 5 classes this semester. Kemudian untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat, contoh, she is spending her holiday in Bangkok next week. Nah, di sini ada note, umumnya keterangan waktu digunakan pada kalimat present continuous tense, seperti right now, at the moment, today, at present, this month, this year, this week, or this semester. Nah, kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam present continuous tense, yang pertama, kata kerja yang menunjukkan perasaan dan emosi, seperti love, river, hate, like, appreciate, and bla bla bla. Kata kerja yang menunjukkan penggunaan indera hear, taste, smell, see. Kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan seperti think, believe, understand, know, recognize. Kata kerja yang menunjukkan kepemilikan own, have, possess, belong. Kemudian kata kerja statis lainnya seperti since, be, exist, need, was. Kemudian yang ketiga ada present perfect tense, adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu namun efeknya masih berlanjut. Nah, di sini ada present perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb have atau has dan past participle atau verb to be. Have digunakan untuk I, you, dan plural subjek seperti plural pronoun Dewi, plural noun boys, men. Kemudian compound subjek dengan kata hubung and you seperti you and I, Tom and Jay. Has untuk singular subjek seperti third person singular pronoun he, she, it, kemudian singular noun Tom, men. Rumus yang digunakan untuk kalimat positif yaitu I, you, we, they plus have plus verb 3. Kemudian untuk has, he, she, it plus has plus verb 3. Contohnya, they have lived in Jakarta for a long time. He has learned English for 1 year. Untuk bentuk negatif, I, you, we, they plus have plus not plus verb 3 atau he, she, it plus has plus not verb 3. Contohnya, they have not lived in Jakarta for a long time. He has not learned English for 1 year. Untuk bentuk kalimat tanya atau interrogatif menggunakan rumus have plus I, you, we, they plus verb 3 kemudian menggunakan kalimat tanya. Dan has, he, she, it verb 3 tanda tanya. Contohnya seperti have they lived in Jakarta for a long time. Has he learned English for 1 year? Nah, beberapa adverb yang biasa digunakan untuk mengekspresikan present perfect tense. Contohnya yet, already, just, ever, never. Ketika berbicara dengan tindakan-tindakan yang belum selesai atau sebuah situasi tertentu, maka kita bisa menggunakan for or since. Kemudian menggunakan present perfect dalam bentuk pasif. Bentuk aktifnya yaitu people have collected the goods. Untuk bentuk pasifnya, the goods have been collected. Dalam bentuk pasif dari present perfect, kita selalu gunakan has or have been plus verb 3. Yang terakhir ada present perfect continuous tense, adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Yang pertama ada kalimat positif, contoh rumusnya yaitu as plus have or has plus been plus in. Contohnya, she has been driving, the toddlers have been sleeping. Kemudian yang kalimat negatifnya, rumusnya yaitu subject plus have or has plus not plus being plus been. Contoh kalimatnya, she has not been driving, the toddlers haven't been sleeping,
Kemudian kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumus yang digunakan yaitu have or has plus subject plus been plus is. Contohnya, has she been driving? Have the toddler been sleeping? Nah, penggunaan dan contoh kalimat present perfect continuous menunjukkan aksi yang telah selesai. Contohnya, the construction laborers are Thursday signs they have been removing the scaffoldings. Kemudian menunjukkan aksi yang baru saja selesai. Adverb just digunakan untuk menunjuk kondisi ini. Contohnya, it has just been snowing in Japan. Yang ketiga, menunjuk aksi yang telah dimulai pada masa lampau. Contohnya, I've been driving a car through the rain for an hour. Sekian presentasi terkait present tense dari saya. Terima kasih.